Baru tahu. Enggak, saya juga gitu. Nunggu dulu aja ya. Ya Bu. Tadi ada sudah beberapa bergabung karena masih sepi, akhirnya pada keluar lagi. Bu Siti dari mana? Dari Pindrang Bu, Sulawesi Selatan. Masya Allah, jauh sekali nggih. Terima kasih ya Bu Siti ya sudah bergabung. Siap Bu Nelly. Saya juga terima kasih Bu Nelly. Kemarin pas itu waktu sebelum ujian P3K semua materi-materi BK saya selalu ikuti Bu di YouTube sampai ujian PPG kemarin juga alhamdulillah lulus juga. Belajarnya di itu di channel YouTube Ibu. Ya, alhamdulillah bermanfaat ya Bu. Selamat nggih lulus P3K, lulus PPG nggih. Iya Bu, tapi ini kayaknya dapat gelombang kedua karena belum ada undangan sampai sekarang. Oh gitu, berarti masuknya cadangan ya? Belum cadangan Bu, belum ada cadangan juga, tapi sudah lulus. Tapi kayaknya kata teman-teman sih ini nunggu untuk gelombang kedua karena tidak masuk ke 40.000 peserta itu. Oh gitu. Karena memang TMT-nya 2018 Bu. Oh iya, nggak apa-apa Bu, yang penting sudah masuk. Nanti tinggal ya, nunggu panggilan. Iya, alhamdulillah. Karena untuk lulus pretest juga kemarin susah sekali ya Bu. Iya Bu, benar itu soalnya teman-teman pada ngeluh katanya yang dipelajari lain, yang masuknya lain. Tapi alhamdulillah channel Ibu kemarin ada beberapa memang yang masuk di ini PPG soalnya paling susah sih daripada P3K. Iya ya betul Bu, iya. Nanti juga masih ada UP, semoga bisa menjalani semuanya sampai lulus ya Bu. Ya Bu, amin, Allahumma amin. Oh iya Bu, ini kemarin saya bertanya itu Bu, ini kan saya dari 2013 nih honor di TK di Taman Kanak-Kanak. Terus pas 2021 kemarin baru lulus P3K. Ya, tapi sampai sekarang saya masih nunggu ini SK untuk Kabupaten Pindrang, belum sampai sekarang. Tapi pas PPG kemarin saya masukin untuk SMP Bu. Terus untuk ini PPG-nya bagaimana ya Bu ya? Karena kan selama ini pengalaman kerjanya di TK, Taman Kanak-Kanak, tapi pas ini daftar PPG harus sesuai dengan ini mata kuliah yang diampu. Iya, nggak masalah sih Bu, karena kemarin saya sudah menjawab pas saat saya PPG juga ada temen beberapa dari SLB, dan itu juga bisa masuk juga, karena untuk BK itu kan dari ranah apapun bisa, SMP, SD semuanya bisa. Nanti kalau memang ini sudah lulus, insya Allah nanti dapat LPMT, nanti ibu tinggal mengikuti aja. Saya yakin pasti bisa ya. Karena kemarin juga teman saya ada dari SLB, berarti kan apa ya, mapelnya beda ya dengan BK. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti dan sampai lulus juga Bu. Alhamdulillah, iya Bu, karena ini saya lihatnya ini yang kayak ujian kinerja yang semua sertifikat yang harus diupload sebagai bukti itu harus yang berhubungan dengan mata kuliah, sedangkan yang kayak saya Bu, yang kayak sertifikat juara, sertifikat untuk ini seminar-seminar semua berhubungan dengan PAUD. Iya, nggak masalah Bu, nggak masalah, nanti hanya untuk mungkin membuat PTBK atau refleksi dirinya nanti baru sesuai dengan BK. Jadi untuk sertifikat itu tidak pengaruh itu ngambilnya sertifikat apa, yang penting di atas 32 JP nanti masuk poin. Kalau di bawah jadi, Bu ya, yang kalau misal kayak sertifikat PAUD kan tapi rata-rata berjam begitu. Iya, itu bisa Bu. Yang penting di atas 32 JP. Kalau di bawah 32 JP itu tidak masuk poin. Kalau di atas 32 JP, apalagi yang sampai 100 ke atas itu lebih banyak poinnya. Jadi yang penting itu Ibu memiliki sertifikat. Karena kemarin saat saya mengikuti PPG, ada beberapa teman yang saat PPG itu UKIN kelimpungan mencari sertifikat. Iya. Makanya kenapa saya nge-share lebih awal di YouTube, karena saya tidak ingin teman-teman nanti saat PPG itu kelimpungan gitu. Jadi ketika PPG sudah fokus gitu.
Jadi kalau yang PTBK itu Bu, itu wajib ya Bu ya? PTBK tidak wajib, Bu. Jadi PTBK itu kembali ke kampus masing-masing. Ada yang PTBK harus diselesaikan sampai lulus. Ada yang tidak mengharuskan juga. Kalau saya kemarin di UPI, waktu suruh membuat PTBK. Kemudian disuruh mengumpulkan di akhir gitu. Jadi tiap kampus beda-beda. Kalau teman saya ada yang beda, jadi tidak suruh membuat PTBK, tapi disuruh membuat artikel gitu. Jadi setiap kampus memiliki kebijakan masing-masing. Oh iya Bu. Tapi itu dibimbing ya Bu ya? Sampai Iya, selesai. dibimbing Ibu. Jadi kita itu bikin slow aja, insya Allah PPG bisa mengikuti. Yang penting harus sehat Bu. Karena kalau Ya, PPG kita kurang tidur, waktu makan juga terburu-buru gitu ya. Terutama keluarga harus support banget. Karena kita waktu itu fokus untuk kegiatan PPG dari pagi sampai malam. Apalagi ketika mengumpulkan LK di LMS itu, kita kadang sampai malam aja masih upload kayak gitu. iya Bu. Ya alhamdulillah Bu. Sebenarnya saya pengalaman pertama Bu, ini baru pertama kali ikut tes PPG, alhamdulillah langsung lulus. Ya alhamdulillah Bu, karena kemarin juga beberapa teman ada yang sampai 3 kali, teman saya 4 kali, malah kemarin pretest juga belum lulus sudah 4 kali. Saya pernah ketemu ibu-ibu juga 6 kali gitu. Jadi alhamdulillah Ibu 1 kali bisa lulus Bu, rezeki ya. Alhamdulillah. Ya semoga. Makanya itu saya support sekali dengan channel Ibu, sangat membantu sekali. Jadi teman-teman ini yang teman-teman kemarin nggak lulus P3K itu, saya semua sarani kopinya Ibu langsung. Kalau menonton YouTube saya saranin channelnya Ibu karena betul-betul bermanfaat sekali. Karena saya rasakan 2 kali untuk P3K dengan PPG semuanya melalui channel YouTube Ibu belajarnya. Ya alhamdulillah ya Bu, bisa menebar manfaat untuk teman-teman juga. Saya juga bersyukur banyak teman juga yang akhirnya lulus P3K, lulus PPG, sehingga kesejahteraan teman-teman juga alhamdulillah nanti meningkat. Ya Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu, semoga sehat selalu. Iya, sama-sama Ibu. Ini beberapa teman yang lain bagaimana? Mau kita mulai saja? Dari Ibu saja, kalau saya sih. Begitu. Mulai aja Bu. Ya, saya mulai aja seadanya ya, kita belajar bareng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Mungkin yang lainnya ada yang lupa jadwal juga, dan mungkin tadi ada beberapa yang japri ke saya, minta maaf karena berbarengan dengan rapat di sekolah untuk rapat kurikulum sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan kita. Jadi inti dari apa yang saya laksanakan kali ini adalah lebih ke menjawab pertanyaan teman-teman, karena ada yang pada Japri menanyakan tentang persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan. Ini adalah pengalaman pertama teman-teman untuk mengikuti PPG dalam jabatan, dan saya yakin insya Allah teman-teman nanti akan bisa mengikutinya. Yang terpenting tadi saya sampaikan, jaga kesehatan, karena nanti saat teman-teman melaksanakan PPG, tugas akan banyak sekali, dan juga mungkin teman-teman kurang dalam istirahat. Jadi di sini saya akan memberikan seperti apa tugas-tugas nanti yang diberikan pada saat kita melaksanakan PPG. Nah, ini saya share nanti ke teman-teman seperti apa bentuk LK-nya yang ada di modul, dan juga portofolio untuk UKIN. Mohon maaf saya nggak usah memperlihatkan foto wajah saya ya, karena di sekolah ini posisinya udah kusut siang-siang. Yang penting suara saya bisa terdengar ya. Ya Bu, jelas. Ya, saya akan menge-share untuk bentuk LK nanti yang akan dikirimkan di LMS tugas teman-teman ketika melaksanakan PPG. Mohon izin untuk menge-share. Terlihat teman-teman? Bapak Ibu, udah kelihatan ya? Kelihatan ya. Ya.
Jadi nanti teman-teman saat melaksanakan PPG itu harus mengerjakan beberapa tugas yang ada di LMS. Nanti teman-teman ketika sudah menjadi peserta, nanti teman-teman ketika buka SIM PKB ada menu untuk LMS. Nah ini yang harus kita kerjakan setiap hari. Jadi untuk modul itu ada 6, modul profesional untuk BK ada 6. Kemudian untuk modul pedagogiknya ada 4, berarti ada 10 modul. Kemudian nih saya contohkan untuk LK1 ya, modul 1 profesional. Di sini ini yang sudah pernah saya kerjakan untuk dikumpulkan. Bentuknya seperti ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk judul modulnya nanti sertakan. Nah, dalam modul 1 itu ada beberapa KB. Untuk KB1 isinya ini poin-poinnya nanti ditulis di sini. Kemudian nanti butir refleksinya, responnya, dan insya Allah ini saya sedang tahap mengumpulkan, mencari yang masih ada di laptop saya, karena beberapa kali saya restart, tapi insya Allah masih ada beberapa LK modul. Nanti insya Allah saya jadikan dalam satu folder, nanti saya berikan ke teman-teman, siapa tahu nanti masih sama, sehingga teman-teman bisa setidaknya terbantu dari LK ini yang sudah saya kerjakan, dan teman-teman saat mengumpulkan tidak kesulitan. Begitu nggih? Jadi nanti saya share aja untuk LK-nya. Nah, nanti ini di sini ada butir refleksi, kemudian KB1 tentang apa aja. Jadi lebih seperti ke merangkum. Kemudian dimasukkan ke LK ini sampai ini adalah yang terpenting, itu yang harus teman-teman pahami ada miskonsepsi. Nah, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Ini adalah materi yang teman-teman atau Bapak Ibu harus pahami ketika dosen menyampaikan. Nanti biasanya dosen akan menyampaikan materi, nah kita menyimpulkan miskonsepsi apa yang ada pada modul tersebut. Kemudian kita menjawabnya di sini, ditulis jawabannya di sini. Ini contoh LK modul 1. Nah, Bapak Ibu juga latihan untuk membuat mapping, mind map guys, seperti ini. Ini adalah memudahkan ketika dosen meminta kita untuk presentasi. Jadi kalau kita sudah menggunakan mapping model seperti ini, kita lebih mudah untuk presentasi, lebih praktis tanpa harus membaca secara detail. Ini ada di aplikasi, nanti Bapak Ibu bisa mendownload di YouTube, mungkin ada yang membuat tutorial ini, atau mungkin juga di Google ya. Kalau saya dulu sangat tertarik sekali ketika membuat ini, karena sambil membayangkan naruh di mana, mewarna apa, akhirnya sangat menikmati sekali. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dalam pembuatan mapping ini atau mind map. Ini untuk contoh LK-nya. Nah, semoga Bapak Ibu sudah dapat pencerahan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Sudah jelas Ibu. Bu, ini juga mau bertanya. Iya, silakan Pak. Yang kan di LK ini kan yang nomor 1 kan itu bahasanya daftar peta konsep atau istilah dan definisi di modul ini. Iya. Nah, di LK yang tahun ini di situ dituliskan garis besar materi, Bu. Apakah daftar peta konsep dengan garis besar materi itu sama aja gitu? Iya, jadi dalam setiap tahun itu, bahkan setiap angkatan, modul itu berbeda tapi isinya sama. Jadi misalkan di angkatan saya itu modul 1, mungkin di angkatan Bapak Ibu nanti di modul 3. Jadi pintar-pintarnya kita harus mencari ada di modul berapa. Jadi istilahnya diacak Bapak Ibu. Begitu ya, karena pemerintah juga mungkin tidak mau kita hanya copy paste, sehingga kita juga ada usaha kalau mau copy paste mencari literaturnya atau kita lebih teliti lagi. Seperti kemarin saat saya angkatan 4, ada teman angkatan 1, saya coba lihat tugasnya, ternyata di saya itu maksudnya modul 3, di teman saya itu modul 1, seperti itu. Jadi insya Allah nanti saya akan mengumpulkan modul-modul LK ini, nanti Bapak Ibu sesuaikan itu mau masuk di modul berapa.
Gitu nggih? Oke Bu. Ya, nanti Bapak Ibu lebih cermati lagi karena modul itu setiap angkatan diacak Bapak Ibu. Jadi tidak sama. Itu pengalaman yang saya alami. Jadi saya dan teman saya meskipun 1 tahun tapi berbeda angkatan itu sudah berbeda. Jadi di saya modul 3 di teman di modul 1 seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat itu masuk di modul berapa. Mungkin Bapak Ibu sudah mendownload untuk modulnya? Sudah Bu. Sudah, iya. Kalau alangkah lebih baiknya kalau ada rezekinya di fotokopi. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa. Kalau biasanya ada yang dicetak. Jadi dicetak, dijilid sehingga nanti kita lebih belajarnya lebih enak untuk coret-coret dan yang lainnya. Tapi kalau memang teman-teman hanya mendownload saja tidak masalah. Cuma kalau saya merasanya itu lebih enak di print kemudian di fotokopi atau di print saja langsung dijilid karena lebih enak belajar secara langsung megang kertas daripada membaca di laptop seperti itu. Tapi kembali ke Bapak Ibu semuanya lebih nyaman ke mana gitu, oke? Ini untuk LK nanti insya Allah saya coba mengumpulkan nanti Bapak Ibu sesuaikan kira-kira masuk di modul mana. Gitu ya Bapak Ibu. Oke Bu, iya Bu. Ya, kita bisa lanjut untuk ke persiapan nanti UKIN ya Bapak Ibu. Karena portofolio UKIN ini harus Bapak Ibu persiapkan dari sekarang. Cuma begini Bapak Ibu ini adalah angkatan pertama yang akan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu untuk administrasi dokumennya yang digunakan itu lebih ke kurikulum Merdeka seperti RPL, ATP, modul itu sepertinya nanti Bapak Ibu akan diajarkan untuk membuat sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu dari sekarang silahkan mencari literatur, kemudian belajar tentang kurikulum Merdeka seperti apa dokumennya atau perangkatnya untuk bimbingan dan konseling karena Bapak Ibu ini sepertinya itu angkatan pertama yang mulai menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi untuk angkatan sebelumnya tentu kita belum punya perangkatnya karena kita waktu itu masih menggunakan K13. Nah ini Bapak Ibu sepertinya mulai menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi tidak usah khawatir karena dosen pasti akan membimbing Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mengikuti terus kegiatannya. Jangan sampai melalaikan karena ketika PPG itu kita benar-benar harus aktif, kita tidak banyak izin. Jadi ketika ada Zoom, Bapak Ibu selalu mengikuti karena absensi akan ada dan terus direkam gitu. Nah, kita sekarang masuk ke UKIN karena bagi saya ini menurut saya ini penting ya bagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan dari sekarang agar tidak bingung atau nanti kelimpungan saat mengikuti PPG. Nah, kemarin saya sudah menge-share untuk artikel atau jurnal. Banyak atau beberapa teman juga ada yang pada Japri menanyakan artikel atau jurnalnya modelnya seperti apa. Saya akan menunjukkan punya saya, mungkin bisa untuk gambaran Bapak Ibu semua, seperti apa artikel jurnal yang dikumpulkan ketika kita mengikuti UKIN. Nah, di sini ada pernah saya tulis dalam sebuah koran, ini bisa dikumpulkan untuk portofolio UKIN. Kemudian ini maksudnya dalam artikel jurnal laporan penelitian. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu juga pernah menulis di suatu majalah. Kebetulan sini saya ada dan pernah menulis satu majalah. Ini juga bisa dikumpulkan untuk menambah poin untuk portofolio UKIN. Kemudian masih juga dalam laporan penelitian saya juga pernah mengikuti proceeding seminar. Nah, ini juga artikelnya. Kemudian saya kumpulkan juga di sini untuk artikel proceeding yang saya sampaikan ketika saya mengikuti proceeding. Nah, ini saya mengikutinya. Nah, juga bisa dikumpulkan. Kemudian juga artikel lain yang sudah pernah saya tulis juga, masih di koran juga, itu juga bisa menambah poin. Dan ada lagi juga kalau teman-teman mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti pernah mengikuti atau menulis di online. Nah, seperti ini saya menulis di online juga bisa masuk dalam laporan penelitian juga. Atau mungkin Bapak Ibu
pernah menseminarkan PTBK. Nah, itu juga bisa disertakan juga di laporan penelitian. Jadi, kalau bisa Bapak Ibu dari sekarang untuk artikel sama jurnal itu butuh waktu yang lama, proses yang lama. Ini waktunya sudah mendekati, termasuk menulis di media. Nah, agar poin ini bisa terpenuhi, Bapak Ibu kalau bisa membuat PTBK atau sudah punya PTBK, silahkan diseminarkan dengan teman-teman, mengumpulkan beberapa teman saja, kemudian didokumentasikan. Nah, itu bisa masuk dalam poin laporan penelitian. Kalau seandainya teman-teman belum punya PTBK, silahkan judulnya saja dulu. Yang penting teman-teman punya dokumentasi saat menseminarkan PTBK tersebut, begitu. Jadi jangan sampai untuk poin ini itu nol atau teman-teman tidak mengumpulkan, nanti berpengaruh pada nilai UKIN. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Saya Bu, mohon izin. Ya, silakan Bu. Kalau misalkan itu Bu, yang ini, yang kayak ini Ibu, yang diupload, dipublikasikan di koran, surat kabar, majalah dan lainnya itu harus yang ini ya, berkaitan juga dengan jurusan kita ya? Tidak harus Bu, yang penting kita sudah pernah menerbitkan, karena itu masuk dalam laporan penelitian. Tidak mesti harus berjudul sesuai dengan bimbingan dan konseling. Oh, yang penting begitu kayak cerita ya apa? Ya, kalau saya ini berarti artikel dalam bentuk opini Ibu. Jadi ya artikel dalam bentuk opini, kemudian terbitkan di media massa, dan akhirnya nanti ketika UKIN bisa masuk dalam laporan penelitian. Jadi intinya ketika Bapak Ibu belum punya artikel, jurnal, atau laporan penelitian, Bapak Ibu bisa membuat PTBK. Dari sekarang bisa dibuat PTBK, kemudian diseminarkan kepada teman-teman sebagai pengganti untuk artikel, jurnal, tulisan yang diterbitkan. Begitu. Mungkin Bapak Ibu misalkan ya, Bu. gerakan aksi tapi diupload di media gitu bisa nggak begitu tuh? Itu tulisan Ibu atau bukan? Iya. Iya, bisa Bu. Bisa judulnya seperti apa ya Bu? Kan itu tentang karya seni untuk difabilitas itu loh. Oh gitu, ya bisa Bu. Jadi yang penting di situ ada karya Ibu, jadi dipublikasikan. Jadi intinya adalah dipublikasikan Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bu, ini mau tanya, kalau misalnya kita buat artikel baru kita publikasikan di blog, itu bisa berarti? Untuk blog tidak bisa Bapak. Jadi kemarin itu ada ketentuannya, kalau dalam bentuk blog tidak bisa. Termasuk juga kalau kita menulis di Kompasiana, yang blog itu tidak bisa. Jadi setidaknya dalam bentuk kalau tidak koran, kemudian jurnal, majalah seperti itu. Tapi kalau blog, kemarin saya di kampus saya di UPI itu tidak diizinkan. Gitu, karena kalau blog bagaimana Bu? Ya, kalau untuk PTBK-nya, itu PTBK-nya itu nanti disahkan sama kepala sekolah baru diseminarkan gitu biasanya. Iya, tapi kalau Bapak Ibu karena ini waktunya sudah dekat ya, Bapak Ibu tidak usah ke kepala sekolah dulu nggak apa-apa, atau kalau kepala sekolahnya enak diajak komunikasi ya sama kepala sekolahnya. Yang penting Bapak Ibu punya dokumentasi dulu, menseminarkan itu sebelum pelaksanaan lapor diri Bapak Ibu. Bapak Ibu lapor dirinya tanggal 13 sampai 15 Juli ya? Iya. Iya, berarti harus diseminarkan sebelum itu, berarti sebelum besok ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melaksanakan lapor dirinya tanggal 14, berarti besok Bapak Ibu harus menseminarkan PTBK-nya. Setidaknya Bapak Ibu di kelas, kemudian judulnya taruh aja di papan tulis, atau kalau ada waktu banner, dan beberapa teman tidak usah banyak-banyak, 5 teman aja cukup. Yang penting ada dokumentasi saat Bapak Ibu itu menseminarkan PTBK itu. Oke
Oke Bu, iya Bu. Ya, Bisa Bu. paham ya. Jadi intinya adalah Oke. ini poin wajib yang harus diisi. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kosong. Kalau nanti kosong, maka mempengaruhi penilaian UKIN. Saya mau izin lagi Bu bertanya. Ya, Ini Bu, kalau misalkan misalkan saya bikin PPDK, terus kan untuk sekarang sementara saya masih menunggu SK untuk P3K, sampai sekarang belum keluar, jadi nggak apa-apa ya, misalkan disahkan oleh kepala sekolah TK yang Iya. saat ini sudah kerja Bu. ya nggak apa-apa Bu. Untuk disahkan nanti aja nggak apa-apa. Yang penting Ibu membuat kegiatan untuk publikasi seminar PTBK aja dulu Bu. Itu yang penting. Karena untuk bukti publikasinya itu harus sebelum pelaksanaan lapor diri. Kalau portofolio UKIN itu dilakukan pada saat pelaksanaan sudah selesai lapor diri atau pelaksanaan PPG itu tidak diakui. Oh, jadi kalau misalkan kalau misalkan diterbitkan melalui majalah sekolah Bu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, yang penting 3 tahun terakhir, tidak melebihi 3 tahun. Jadi kalau di tahun 2022 ya, berarti terakhir itu 2019. Kalau melebihi tahun 2019, maka dokumentasi itu tidak diakui. Jadi yang diakui adalah dokumentasi 3 tahun terakhir atau yang terbaru. Oh iya Bu, terima Ya, kasih Bu. iya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang tanyakan lagi? Jika tidak ada, saya lanjutkan kembali ya. Nah, untuk artikel jurnal laporan penelitian tersebut, kemudian sekarang untuk refleksi. Nah, untuk refleksi ini Bapak Ibu bisa mengumpulkan dalam bentuk refleksi, bisa juga dalam bentuk PTBK. Saya kemarin dari kampus saya itu memintanya PTBK yang dikerjakan atau dibuat pada saat melaksanakan PPG. Nah, ketika mendekati UKIN, karena belum selesai kita mengerjakannya, sehingga kita mengumpulkan dalam bentuk refleksi diri. Nanti ini saya bisa nge-share ke Bapak Ibu yang berminat untuk contoh refleksi diri. Barangkali selama ini belum punya, nanti bisa japri ke saya, nanti saya kirim untuk contoh ini, refleksi diri. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk refleksi diri nanti ada pengesahan dari kepala sekolah. Nah, terserah Bapak Ibu nanti judulnya seperti apa, yang penting dalam bentuk refleksi diri. Tapi kalau Bapak Ibu punya PTBK, nah malah lebih bagus lagi menggunakan PTBK. Yang penting PTBK itu dilakukan 3 tahun terakhir, tidak melebihi dari 3 tahun. Ini untuk refleksi, juga harus ada yang diupload atau diisi, tidak boleh kosong. Ada yang tanyakan Bapak Ibu untuk refleksi? Jika tidak ada, saya lanjut nggih. Bapak Ibu, halo? Iya Bu, dilanjut. Ya, saya lanjut sekarang ke sertifikat atau pengembangan diri, yaitu mengikuti pendidikan, latihan, atau lokakarya. Ini sertifikat saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki, meskipun hanya satu, minimal satu Bapak Ibu harus memiliki, karena banyak sekali kejadian ketika saat mengikuti PPG, teman-teman bingung untuk mencari sertifikat. Sertifikat ini adalah sertifikat yang kita ikuti sebelum mengikuti PPG atau sebelum lapor diri. Dan sertifikatnya adalah 3 tahun terakhir, tidak boleh melebihi 3 tahun, berarti tidak boleh melebihi tahun 2019. Berarti yang diakui adalah tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, untuk sertifikatnya itu Bapak Ibu yang diakui adalah sertifikat yang di atas 32 JP. Ini saya beri contoh, misalkan punya saya, ini saya pernah menjadi pemakalah. Nah, ini ada poin tersendiri Bapak Ibu. Pemakalah nanti berapa, kalau di atas 32 JP berapa, kalau 100 JP berapa, jadi nanti ada poin tersendiri saat kita mengumpulkan portofolio. Ini adalah contoh sertifikat saya saat saya menjadi pemakalah. Kemudian ini contoh sertifikat yang ber-JP. Jadi harus minimal 32 JP. Ini yang 32 JP. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki. Kemudian yang di atas 32 JP, ini 82 JP. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu minimal 1 sudah memiliki. Jadi untuk sertifikat Bapak Ibu
harus punya meskipun hanya satu. Karena ini terjadi di teman saya. Beliau itu tidak memiliki satu sertifikat apapun, tidak pernah mengikuti kegiatan webinar, latihan apapun tidak pernah. Sehingga betul terjadi kemarin teman saya tidak lulus dalam UKIN karena dia tidak menyertakan atau tidak mengupload untuk sertifikat begitu. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki ya untuk sertifikatnya. Iya Bu, alhamdulillah. Ya, jika Bapak Ibu ada yang belum memiliki, saat ini banyak sekali beredar pelatihan. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikutinya. Mungkin besok kalau ada langsung diikuti aja. Insya Allah nanti bisa masuk dalam portofolio UKIN. Jadi usahakan meskipun hanya satu memiliki. Karena kalau tidak nanti seperti teman saya, akhirnya benar-benar dia nggak lulus UKIN gitu. Karena tidak mengupload untuk sertifikat. Untuk sertifikat nggak ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau misalkan sertifikatnya misalkan 24 jam, apakah bisa dilampirkan walaupun tidak bernilai Bu, atau sekalian tidak usah? Tidak apa-apa Bu, disertakan aja semuanya. Kalau Bapak Ibu memiliki lebih dari 10, ya nggak apa-apa, sertakan aja Bapak Ibu. Jadi Iya Bu, karena ini banyak-banyak sertifikat yang tidak punya jam, ada juga yang di bawah 32 jam. oh gitu. Ya nggak apa-apa Ibu, karena sertifikat itu nanti menambah poin. Jadi kalau di bawah 32 JP sekitar 0, berapa gitu. Jadi untuk menambah poin aja disertakan. Semakin banyak sertifikatnya nanti semakin menambah poin. Nanti bisa mendongkrak atau mungkin nanti bisa menambah poin untuk nilai yang lainnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ya Bu ya, kalau misalkan ini kayak sertifikat semua, kayak artikel-artikel, jurnal dan lain-lainnya itu harus sebelum lapor diri. Jadi semua Iya betul Bu. disiap. Iya betul Bu. Jadi kalau jadi Izin bertanya Bu, izin bertanya Bu, Iya Ibu. untuk sertifikatnya maksimal berapa Bu? Tidak ada maksimal Bu, lebih banyak lebih bagus lagi karena nanti ada poin. Jadi di bawah 32 JP 0, berapa, 32 JP ke atas 1, berapa. Jadi semuanya ada poinnya. Jadi semakin banyak malah semakin baik. Oh iya Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Iya, sama-sama. Untuk sertifikat ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada saya lanjut ya. Ya, sekarang saya lanjut ke inovasi pembelajaran ya, seperti media buku atau media pembelajaran. Nah, ini akan saya tunjukkan lagi juga yang saya miliki. Ini saya pernah menulis puisi tapi antologi, jadi gabungan dari beberapa teman. Nah, ini bisa disahkan masuk dalam inovasi pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menulis buku. Nah, ini juga bisa disertakan juga masuk dalam inovasi pembelajaran juga. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga pernah ada yang memiliki video pembelajaran di YouTube. Nah, ini bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang tidak memiliki inovasi pembelajaran, cara yang paling tepat adalah ini, yang paling praktis. Bapak Ibu membuat video pembelajaran di YouTube, di-share di YouTube. Kan waktunya hanya sebentar. Jadi jika Bapak Ibu tidak memiliki inovasi pembelajaran apapun, Bapak Ibu silakan membuat video pembelajaran, di-upload di YouTube sebelum pelaksanaan lapor diri. Karena di sini akan terlihat kapan waktu kita mengupload. Jadi kalau waktunya itu setelah lapor diri, maka tidak diakui. Jadi Bapak Ibu silahkan yang belum memiliki inovasi pembelajaran apapun, Bapak Ibu bisa mulai sekarang membuat video pembelajaran bentuk PowerPoint aja biasa nggak apa-apa, di-share di YouTube Bapak Ibu. Nah, ini bisa untuk dikumpulkan dalam poin inovasi pembelajaran. Ini yang paling praktis Bapak Ibu. Termasuk juga seandainya Bapak Ibu pernah membuat buku digital. Nah, di sini saya pernah membuat buku digital. Ini masuk juga dalam inovasi pembelajaran. Jadi terserah Bapak Ibu media apa yang pernah Bapak Ibu digunakan dalam inovasi pembelajaran. Nah, itu dikumpulkan. Jadi dalam bentuk apapun Bapak Ibu. Apalagi bukunya kalau sudah beri ISBN, itu malah lebih bagus lagi.
Ini modul saya dalam bentuk buku digital, sudah beri SBN. Kemudian saya juga pernah membuat buku juga dalam bentuk digital juga, beri SBN. Alhamdulillah ketika saya mengikuti PPG semuanya saya sudah siap, sudah pernah melaksanakan. Jadi saya tinggal mengumpulkan saja. Makanya apa saya di YouTube itu mengajak teman-teman dari awal agar teman-teman mengikuti PPG benar-benar sudah fokus, tidak memikirkan untuk portofolio UKIN gitu. Nah, ini adalah contoh buku-buku digital saya yang sudah beri SBN, alhamdulillah bisa saya kumpulkan pada saat saya mengikuti UKIN PPG gitu. Nah, kemudian untuk video pembelajaran adalah alternatif paling mudah kalau Bapak Ibu tidak memiliki inovasi pembelajaran dalam bentuk apapun. Silakan Bapak Ibu membuat, kemudian diupload di YouTube. Jadi diuploadnya sebelum pelaksanaan lapor diri. Untuk inovasi pembelajaran ditanyakan Bapak Ibu. Ini Bu, kalau misalkan ini buku digital harus di-share ya? Buku digital harus di-share, iya Ibu. Kan kalau di buku digital langsung ada share-nya ya Bu, otomatis. Nah itu langsung ke share. Yang penting tidak harus di SBN Bu, karena proses SBN lama. Yang penting Ibu sudah pernah membuat buku digital saja. Kalau misalkan begini Bu, saya kan pernah ikut lomba, tapi lomba saya itu tentang ini, bikin buku, tapi bukunya dipakai di lingkup sendiri sekolah-sekolah yang di sekitar kota saya Bu. Untuk anak-anak usia dini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, karena itu masuk juga dalam inovasi pembelajaran. Tapi ini terbitnya oleh sekolah sendiri sih, tapi tulisan saya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, bisa juga ya. Kalau karya ilmiah Bu, termasuk ya? Gimana Bu? Karya ilmiah? Karya ilmiah? Ya Bu, karya ilmiah. Karya ilmiah itu lebih masuknya ke tadi Bu, artikel, laporan penelitian. Yang pertama ya Bu? Iya, yang pertama, iya. Mungkin Bapak Ibu nanti saat pelaksanaan UKIN itu bingungnya di situ. Ini masuknya kemana ya? Ini masuknya kemana ya? Gitu. Jadi insya Allah nanti jika saya berikan kesehatan, barangkali Bapak Ibu mau konsultasi, kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Gitu nggih. Mbak, ya Bu, inilah satu tadi yang tentang inovasi. Kalau misalkan tutorial bisa termasuk ya Bu ya? Iya, masuk. Yang diupload. Iya bisa Bu, masuk juga. Jadi tapi tidak mesti ini ya Bu ya, sesuai dengan jurusan kita. Misalkan kan kita nih BK, jadi tutorial itu tentang misalnya Google cipta misalkan ini ID pelajar misalnya. Nggak apa-apa Bu, kan itu juga inovasi karena siswa juga harus memiliki belajar.id juga kan? Ya Bu. Tapi semuanya itu sebelum kan Bu, sebelum lapor diri. Iya, sebelum lapor diri. Makanya tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu, silakan membuat inovasi pembelajaran. Paling praktis adalah Bapak Ibu punya PowerPoint apa, di-upload di YouTube. Jadi terlihat di situ kapan uploadnya sebelum lapor diri. Yang paling gampang adalah itu. Jadi Bapak Ibu PowerPoint-nya. Walaupun tidak dalam bentuk video ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa Bu. Yang penting PowerPoint-nya itu terupload di YouTube dan sesuai dengan pendidikan. Kalau Ibu kan tadi tutorial untuk belajar.id. Nah, itu bisa. Cuma kembali lagi ke dosen sama kampus masing-masing Bapak Ibu ya. Karena setiap kampus sama kampus dosennya itu memiliki kebijakan yang berbeda. Jadi ada beberapa kampus yang UKIN itu dimudahkan karena UKIN itu yang menilai adalah kampus. Tapi kalau UP penilaiannya langsung dari pusat, itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kalau UKIN itu kampus masih membantu karena yang menilai adalah kampus. Tapi kalau UP itu kita seperti ujian nasional yang menilai langsung dari pusat. Jadi kampus tidak bisa membantu apapun. Selama kampus itu masih punya kebijakan yang baik atau mungkin lebih mudah, insya Allah UKIN dimudahkan untuk lulus. Tapi kejadian saya kemarin, PTK saya itu agak mungkin punya kebijakan yang lain. Beberapa teman saya nggak lulus di UKIN. Jadi benar-benar disiplin. Begitu Bapak Ibu. Oh iya Bu, terima kasih banyak penjelasannya. Sama-sama. Kita lanjut ke pengabdian masyarakat ya Bapak. Bu, mau tanya, untuk inovasi pembelajaran ini, kalau misalnya kita pembuatan web BK dari Google Slide itu termasuk nggak?
Ya, masuk Bapak. Oke, Oke. terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke pengabdian masyarakat Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 poin yang tidak wajib Bapak Ibu isi, tapi alangkah baiknya jika Bapak Ibu memiliki, yaitu pengabdian masyarakat dan prestasi. Tadi poin yang saya sampaikan, yang pertama artikel jurnal atau laporan penelitian, refleksi, sertifikat pengembangan diri, inovasi pembelajaran itu wajib Bapak Ibu upload, tidak boleh ada yang kosong. Tetapi untuk poin pengabdian masyarakat dan prestasi itu Bapak Ibu tidak wajib mengupload. Tapi jika Bapak Ibu memiliki, silahkan diupload untuk menambah poin nilai. Nah, pengabdian masyarakat itu contohnya ya. Ini pengabdian masyarakat yang saya pernah lakukan di kampus. Jadi saya bekerja sama dengan dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat. Ini bisa disertakan. Kemudian ada juga pengabdian masyarakat